UGM itu ada ke-UGM-anan. Jadi kata-kata mohon maaf sekali, bodoh, dungu, body shaming itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tolong dicarikan kata-kata yang lain, karena di sini banyak anak-anak muda yang sedikit jar, mohon maaf, saya tidak suka. Itu kita punya nilai-nilai Pancasila ke-UGM-anan. Ubi societas, ibis uis. Kita ini di Jawa, di Indonesia Nusantara. Kita harus menjaga bahasa. Nanti bisakah Bapak Rocky Gerung memberikan saya nomor WA? Nomor WA-nya Bapak Rismon Sianipar. Karena pada waktu itu beliau mengejek Pak Andi, itu mengatakan MBA-nya online dan tidak kuliah. Padahal saya juga dari UT, Pak. Saya online juga. Saya online dan saya mempunyai ijazah dari UT. Dan saya punya legal standing untuk mempertanyakan sebelum mungkin saya akan memperkarakan atau seperti apa, karena di UT itu online. Nanti bisakah Bapak Rocky Gerung memberikan saya nomor WA? bukan nomor WA Bapak, tapi nomor WA-nya Bapak Rismon Sianipar. Karena pada waktu itu beliau mengejek Pak Andi, itu mengatakan MBA-nya online dan tidak kuliah. Padahal saya juga dari UT, Pak. Saya online juga. Saya online dan saya mempunyai ijazah dari UT. Dan saya punya legal standing untuk mempertanyakan sebelum mungkin saya akan memperkarakan atau seperti apa, karena di UT itu online dan memang seperti itu. Selanjutnya, mohon maaf, dan di UGM ini Bapak, kita memiliki buku pegangan, relasi sehat, mohon maaf. Jadi saya tidak sependapat dengan kata-kata yang umpatan itu baik, walaupun ada tempatnya tertentu, tapi di UGM itu ada ke-UGM-anan. Jadi kata-kata mohon maaf sekali, bodoh, dungu, body shaming itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tolong dicarikan kata-kata yang lain, karena di sini banyak anak-anak muda yang sedikit jar, mohon maaf, saya tidak suka. Itu kita punya nilai-nilai Pancasila ke-UGM-anan. Ubi societas, ibis uis. Kita ini di Jawa, di Indonesia Nusantara. Kita harus menjaga bahasa. Seperti itu. Terima kasih. Maaf. Baik. Oh, tadi siapa nama kamu tadi yang bicara tadi yang kritik saya? Ya? Lintang namanya. Bintang semester berapa? Semester 1 di Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan ya. Oh, Bisnis dan Kenegaraan semester 1. Rencana DO semester berapa? Kenapa mesti ada rencana untuk selesai? Kenapa nggak ada rencana DO? Dua-duanya ada rencana. Karena kita terbiasa masuk universitas, fakultas itu mesti lulus. Padahal kalau cuma sekedar lulus, Anda nggak perlu masuk UGM. Datang di pasar pramuka. Iya, saya terima kritikmu. Sejauh saya mengkritik manusia, saya nggak pernah kritik manusia. Ya saya bilang dungu itu adalah presiden, bukan Jokowi. Yang saya bilang tolol itu adalah Bahlil sebagai menteri. Ya, sebagai calon pemegang jaket kuning UI. Bukan Bahlil yang kalau ketemu saya bercanda-bercanda lain. Seandainya saya batalkan kata dungu, hapus dari kamus. Lalu kata pinter artinya apa? Semua kata itu ada pasangannya, ada bifurkasi. Dungu hanya disebut dungu karena kita memuliakan si pinter. Pinter disebut pinter karena kita mengingat kedunguan. Apa yang salah di situ? Dua-duanya ada deskripsi. Dungu artinya kekurangan kemampuan berpikir
melalui prinsip-prinsip logical reasoning. Kalau saya terangin begitu panjang, maka saya bilang dungu. Pinter ada kemampuan untuk mengkombinasikan semua variabel supaya terlihat ada argumen. Sama deskripsi. Semuanya deskripsi. Kalau saya nggak boleh memaki-maki, berarti nggak boleh ada yang memuji-muji. Memaki dan memuji itu deskripsi dalam politik. Rocky Gerung maki-maki terus. Ya, Anda muji-muji terus. Kan di situ. Ini gila negeri ini kan. Kata yang ada di dalam kamus kita mau dihapus. Buset dah. Ada dua kata di dalam kamus Webster, Oxford Advanced Dictionary yang disumbangkan oleh orang Indonesia. Dua kata. Satu adalah amok. Emak, bahasa Inggrisnya itu. Anda baca semua kamus, kata amok itu kata yang disumbangkan oleh Indonesia ke dalam wacana narasi internasional. Ada peristiwa amok di Pati, Anda mau hilangin kata itu. Saya nggak suka ada amok. Loh itu udah jadi terma internasional. Amok artinya kemarahan tiba-tiba yang kadangkala asal usulnya nggak jelas. Kata amok kita sumbangkan. Kata kedua yang kita sumbangkan dalam kamus bahasa Inggris adalah orang utan. Kata orang utan itu disebut di situ orang utan. Tinggal Anda yang belajar tentang hukum dan bisnis, satu waktu Anda akan terangkan mengapa hanya kata orang utan dan amok yang kita sumbangkan ke dalam bahasa Inggris itu. Apakah orang utan berperilaku amok juga? Oh iya, kalau dia kekurangan makanan. Jadi kita mesti lihat konteksnya apa itu. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Pikiran yang disopan santunkan itu namanya kemunafikan. Tadi satu lagi Bang, pertanyaan pertama Bang. Belum terjawab. Capres Bang. Gini ya. Nyapres, jadi menteri. Itu hobi orang aja kan. Ada yang hobinya nyapres, akhirnya jadi juga. Ada yang hobinya menteri, udah pernah, tapi nunggu reshuffle lagi. Saya tidak punya hobi panjat kekuasaan, hobi saya panjat tebing. Baik, makasih. Kita masih punya waktu singkat sebentar lagi. Sama Anda yang baju biru. Terus yang Anda pakai, ya satu lagi perempuan. Ya. Yang Anda nanti, yang ketiga. Silakan. Yang pertama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi, perkenalkan nama saya Yazi, asal saya dari Jogja, Bung Rocky. Nah, jadi di sini kan mimbar bebas ya. Di sini saya mau mungkin bertentangan pendapat dengan mas-mas tadi yang S2, tadi juga bisa dibilang dia bilang bahwa relasi sehat, mengedepankan sopan santun dan segala macam. Nah, sekarang teman-teman saya tanya, saya di sini udah jelas ya. Saya pengen tanya, kalian sebagai calon-calon penegak hukum di masa depan, kalian lebih mementingkan nurani hukum atau cuma sekedar kayak legalisme dan prosedural gitu loh. Kalian lebih mending mana? Mending menegakkan kebenaran atau menegakkan kesalahan? Ya kan? Jadi nggak apa-apa, asal yang penting itu benar gitu loh menurut nurani hukum kalian gitu. Nah,
Nah sekarang itu sendiri Bung Rocky, kita tahu kalau seumpama hukum ini sendiri kan bisa dibilang bukan ilmu yang pasti ya, bukan teknik yang harus kalau 6 kali 6 12, bukan kan, itu ilmu yang bisa diperdebatkan gitu. Iya nggak? Ya, kan? Ya, intinya adalah hukum itu bukan ilmu yang pasti teman-teman. Jadi semua masih bisa diperdebatkan karena bukan ilmu yang pasti. Nah sekarang saya tanya ke teman-teman, menurut teman-teman lebih mending mana, budaya intelektualitas atau budaya sopan santun di kelas? Saya nggak cuma tanya ke Bung Rocky nih, tapi saya tanya ke teman-teman nih, budaya intelektualitas atau budaya sopan santun? Karena kan kita tahu ya, kalau di ruang kelas, di ruang kuliah, jangan keras-keras, jangan kayak gitu, dosen itu tua. Enggak, kan ya kan kita mau gini ya Pak ya, bisa dibilang apa kata Bung Rocky bener dong. Pemikiran ya harus diungkapkan dong. Benar atau salah ya udah yang penting ngungkapin gitu kan. Nah, ya itu proses pembelajarannya di situ. Itu demi apa ya? Demi menciptakan hukum yang nggak rusak lagi. Kalian mau hukum tetap rusak kayak gini? Mau nggak? Nah, karena nggak mau ya berarti kita harus menjadi orang yang kritis, orang yang nggak cuma istilahnya cuma ya udah aku sopan santun aja, yang penting aku baik depan dosen. Ya nggak mungkin kayak gitu loh. Nah, jadi mungkin pertanyaan ke Bung Rocky juga, menurut Bung Rocky bagaimana cara agar mahasiswa hukum ini itu mengedepankan budaya intelektualitas lagi, Bung. Bukan cuma budaya sopan santun. Karena mereka, aku tahu mesti mereka maba-maba, mereka masih takut lah. Wah, aku nggak berani lah tanya, aku nggak berani lah bantah dosen dan segala macem. Karena mungkin iya dia lebih tua, dia lebih pintar dan segala macem. Ya, kita nggak pengen dong ada penegak-penegak hukum yang cuma ikut ke atasan, cuma ikut ke UU tanpa mengedepankan nurani hukum, tanpa mengedepankan nuraninya sendiri. Terus buat apa hukum itu diciptakan kalau kayak gitu? Ya mungkin terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Kamu kuliah di mana? Kamu kuliah di mana? Fakultas apa? Saya kuliah di hukum. Oh, oke. Fakultas hukum. Cuma 24. Cuma semester 3. Cuma ini pindah aja. Baik, terima kasih ya. Tadi yang kedua, Anda biru ya. Silakan. Nanti bersiap yang ketiga. Tadi 6 kali 6 ya? Berapa tadi? Silakan nama dan Selamat siang semuanya. Perkenalkan Bang Rocky, saya Wanda Parminjal dari Visipol UGM, jurusan Departemen Politik dan Pemerintahan. Saya tadi sudah banyak mendengar apa yang telah disampaikan Bang Rocky terkait filosofi negara dan demokrasi. Artinya saya melihat mungkin statement-statement Bang Rocky di media massa atau di publik bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila itu adalah filosofi negara, kan gitu. Nah, tapi pada prakteknya negara hari ini, Republik Indonesia ini, terkadang dalam penerapan nilai-nilai demokrasi itu tentu tidak kita rasakan. Saya pernah nonton dulu yang film dokumenter Bang Rocky yang dibuat oleh Mas Uceng Dirty Pot bersama Mas Peri dan Mbak Bibitri. Itu kita bagaimana seakan-akan pesta demokrasi setiap 5 tahun yang kita selenggarakan di Republik ini, baik pemilu maupun pilkada ataupun pileg dan lain sebagainya. Artinya peran kekuasaan dan money politik itu sangat besar di sana. Nah, di sini kita diperlihatkan. Terus saya ingin menanyakan Bang Rocky, dengan penjelasan-penjelasan tadi, berdasarkan mungkin pada tahun 2011 Arab Spring terjadi, artinya ada negara Timur Tengah yang dulunya menganut sistem yang monarki absolut, kemudian berubah menjadi beberapa negara yang demokrasi. Jadi seharusnya kita mungkin sudah beberapa kali berganti presiden atau berganti zaman dari orde lama, orde baru, kemudian pasca reformasi. Sebenarnya yang ideal atau yang harus kita tiru, negara-negara yang menganut demokrasi itu negara-negara seperti apa?
Karena ini sangat penting bagi kita, seakan-akan demokrasi yang kita bicarakan hari ini itu hanya sebagai formalitas saja. Tapi pada praktiknya kita tidak melihat bagaimana demokrasi itu berjalan seutuhnya atau yang seperti yang kita harapkan, seperti mungkin dikatakan Plato, Aristoteles, negara-negara demokrasi berdasarkan aristokrasi dan sebagainya. Terima kasih, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi soal Pancasila, kemudian juga soal kira-kira kita mau melihat ke mana sebagai model sebagai dalam membangun demokrasi. Berikut mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir, silakan. Selamat siang semuanya. Salam kenal, saya Nadia, mahasiswa S3 dari Ilmu Geografi UGM. Mohon maaf, Geografi. Saya bukan mahasiswa hukum, sehingga saya tidak akan terlalu banyak berkata-kata. Saya langsung ke poin pertanyaannya saja. Menurut Pak Rocky, negara kita ini masih bisa diselamatkan nggak sih, Pak? Kalau misalkan bisa, itu kita harus mulai dari mana sih sebenarnya? Gitu aja sih. Ya, terima kasih Pak. Ya, itulah taktik anak geografi itu. Memanfaatkan celah sempit geospasial. Seperti apa seharusnya? 3 pertanyaan itu terutama dari, kamu mau tulis disertasi, judulnya apa ya? Apa? Tsunami modeling. Oke. Seorang geograf, dia terlatih untuk mengukur yang ada di atas bumi. Right? Seorang geolog, dia dilatih untuk menduga apa yang ada di bawah bumi. Beda antara geograf dan geolog. Tapi dua-dua tentang bumi. Dan hari-hari ini, atau 2 dekade ini, orang bicara bukan lagi tentang nation state, tentang persekutuan fakta militer, tapi tentang earth ethics, nasib bumi. Dihubungkan dengan yang di dalam geologi namanya antroposen. Artinya, kita mau lihat seberapa mampu bumi menahan laju eksploitasi manusia. Dan faktanya menunjukkan bahwa yang dirusak oleh manusia secara sosial maupun ekonomi tidak mungkin lagi dipulihkan oleh bumi dengan energi geologinya, bahkan diukur metriknya secara geografi. Istilah tepatnya adalah, kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia dipecut 8% misalnya dalam ide Pak Prabowo, pertanyaan etisnya, berapa persen ecological footprint yang diakibatkan oleh 8% growth itu? Berapa persen jejak ekologi? Jejak ekologi artinya kerusakannya berapa persen? Kan modeling itu justru mesti dihitung. Tsunami bisa dihitung dengan modeling. Karena konstantanya ada. Tetapi bagaimana kalau tsunami itu oleh gempa, tapi oleh situasi tekanan atmosfer di beberapa benua? Gimana bikin modelingnya? Bisa. Tapi variabel pertama yang mesti dihitung adalah berapa
jumlah pertumbuhan yang harus dihasilkan supaya modeling itu bisa betul-betul ekstrapolasinya bisa saya hitung untuk keamanan. Kan modeling tsunami untuk keamanan. Jangan-jangan sebelum tsunami tiba, harga beras sudah 100.000 di Puncak Jaya. Nah, itu tsunami pangan namanya. Menerangkan pada kita bahwa hijaunya hutan Amazon itu disebabkan ada gurun pasir di Sahara. Ini benua Afrika, gurun pasir mendekati selatan Afrika. Ini benua Amerika, gurun pasir bagian selatan Amerika. Kira-kira dia sejajar secara meridian. Panas yang menghujam Sahara menyebabkan pasir itu berubah menjadi fosfat. Menguap dia. Fosfat itu adalah pupuk. Pupuk dibuat dari fosfat. Matahari menyinari Afrika, Sahara menguapkan fosfat. Di dalam 72 jam mengikuti rotasi bumi, fosfat itu tiba persis di hutan Amazon. Jadi hijaunya Amazon itu karena dipupuk oleh Sahara. Begitu cara bumi mengatur konstantanya. Tapi kalau intervensi ekonomi, bumi tidak tahu bagaimana cara memulihkan kondisi dia. Jadi lebih penting mana? Hutan Amazon atau Sahara? Sama bagi bumi. Kita yang menganggap Sahara itu hanya bisa dilewati oleh Pajero 4500 cc di dalam Dakar Paris. Jadi kita mau bicara sekarang bukan lagi nation state, bukan lagi demokrasi, tapi tentang nasib bumi. Itu yang kita mau supaya juga diajarkan di dalam fakultas hukum. Yaitu hukum lingkungan, etika lingkungan. Supaya orang nggak sekedar bicara, do you speak financial market? Orang bicara juga, do you speak environmental ethics? Nah di situ kita masuk pada perdebatan tentang arah kebijakan negara. Negara mau mengambil lahan-lahan terlantar yang udah diambil oleh presiden udah 2 juta hektar. Bagus. Tapi pertanyaan etisnya, setelah diambil mau dikembalikan pada siapa? Saya baca ke presnya nggak ada konsep konservasi di situ. Padahal harusnya diambil oleh negara, dikonservasi, konservasi balikin pada rakyat, balikin pada gajah, balikin pada petani. Kan itu yang secara hukum, ya orang ya bagus sih, tafsir. Prabowo bikin tafsir sendiri tentang pasal 33. Ambil dulu oleh negara, baru didistribusikan ulang. Artinya, negara menganggap dia pemiliknya, padahal pemiliknya adalah warga negara. Tidak ada tanah negara. Nah ini debat semacam ini bisa kita perluas untuk memperlihatkan bagaimana konsep negara itu justru menjadi otoriter dengan akibat warga negara itu disingkirkan. Nah kondisional itu yang ya jadi kemarahan publik, tetapi dalam keadaan orang lebih ingin ada kepastian arah ekonomi, lalu soal lingkungan itu diabaikan. Padahal semua orang di dunia, there is a new grammar of global issues, yaitu environment. Tapi saya percaya bahwa ada Yancy Arizona, Uceng segala macam, yang mengasuh politics of hope melalui hukum-hukum baru, hukum tentang feminism, hukum tentang environment, hukum tentang new kind of justice. Nah, kalau itu dijadikan semacam kurikulum yang tidak perlu mengikuti kurikulum formal kita bisa katakan bahwa UGM akan punya 2 kelas. Kelas yang secara formil mengikuti kurikulum yang dibiayai APBN,
dan kelas yang informal yang dia biayai oleh prinsip keadilan. Itu bikin aja kan. Critical legal studies, feminist jurisprudence, environmental, ethics, segala macam. Jadi bagian-bagian itu yang saya ingin lihat teman-teman mahasiswa baru itu ambil inisiatif untuk belajar sendiri itu. Yang diterangkan oleh mentor, oleh guru itu kan, iya itu kan ada prinsip untuk masuk kelas. Tetapi perdebatan tentang isu-isu itu harus dihasilkan dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi pastikan bahwa Anda bawa handphone, juga sambil lihat isu fufu-fafa, tapi juga jadikan itu alat untuk bertengkar dengan sesama mahasiswa, dengan dosen segala macam. Saya kira itu poinnya. Masih ada nggak yang belum saya jawab ya? Mungkin tadi yang soal pertanyaan role model negara mana sekaligus Pancasila, mungkin itu sekaligus sebagai closing statement. Silakan Bang. Ya, saya pernah katakan dan tidak akan ubah, Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila itu diskurs bersama untuk menghasilkan percakapan tentang keadilan, tentang ketuhanan, tentang kesatuan segala macam. Kalau dia ideologi, maka negara ini berubah menjadi negara yang ideologis. Negara yang ideologis cuma dua, komunisme dan fasisme. Karena dia rigid mengatur. Ideologi harus rigid mengatur perilaku. Fasisme, Hitler bikin ideologi fasis itu bahkan untuk mengatur Anda pacaran jam berapa sampai jam berapa dengan orang siapa tuh. Anda hanya boleh kawin dengan ini. Itu namanya negara ideologi itu. Jadi kita rayakan Pancasila sebagai shaping idea. Ide yang membentuk. Bukan ideologi. Ideologi itu membekukan percakapan. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi saya senang kita bisa bicara di sini. Dan kita pastikan bahwa negeri ini harus diasuh dengan perspektif yang beragam itu. Yang bahaya adalah dalam 10 tahun ini, Presiden Jokowi salah mengartikan persatuan. Negeri ini didirikan atas ontologi keragaman. Karena kita beragam, maka kita perlu bersatu. Jangan dibalik, demi persatuan tidak boleh ada keragaman. Itu namanya DUNGU. Artinya dungu. Baik, terima kasih Bang Rocky, karena waktu kita juga terbatas, jam 12, jadi kita mesti mengakhiri public lecture kali ini. Terima kasih banyak Bang Rocky dan juga kepada teman-teman. Nanti akan berjumpa lagi kita di ruang-ruang perkuliahan, khususnya mahasiswa ilmu negara dan juga Theory State. Dan juga nanti kita akan mengadakan lagi public lecture hari Selasa depan dengan Anies Baswedan. Saya kembalikan ke MC selanjutnya, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan narasumber kita pada Notonagoro Public Lecture hari ini. Mohon berkenan Bapak Yance dan juga Bapak Rocky Gerung untuk tetap berada di atas panggung auditorium karena setelah ini akan ada penyerahan apresiasi kepada narasumber berupa cenderamata. Penyerahan cenderamata kepada narasumber akan diberikan oleh Bapak Herlambang Perdana Wiratraman. Untuk itu, kami mengundang Bapak Herlambang untuk menuju ke atas panggung. Peran paling mudah menyerahkan cenderamata. Langsung ya. Selanjutnya adalah agenda dokumentasi bersama. Untuk itu, kepada Bapak Rocky Gerung, Bapak Yance, dan Bapak Herlambang diharapkan menghadap backdrop dan juga kepada rekan sekalian berdiri dan menunjukkan ekspresi terbaiknya. Uceng, sini dong.